Masih banyak orang-orang yang bertanya apakah boleh menggunakan video orang lain dan kita upload di video kita. Apakah kita bisa menggunakannya sedikit atau sebagian dari video orang lain dan kemudian menyisipkan ke dalam video kita? Jawabannya kita akan bahas di channel ini. Halo, selamat datang di Teguh Tekno, channel YouTube yang memberikan informasi menarik khususnya buat kamu YouTuber pemula yang ingin berhasil di dunia per-YouTubean. So, buat kamu yang baru bergabung di channel ini, ayo tekan subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya supaya kamu dapat terus mendapatkan video update terbaru dari Teguh Tekno bersama saya. Bagaimana mengembangkan sebuah channel YouTube? Otomatis kita harus memikirkan ide untuk membuat sebuah video dan kita tampilkan di video kita. Terkadang kita membutuhkan visual yang lainnya, baik berupa gambar ataupun video untuk mempresentasikan di dalam video kita yang ingin kita sampaikan untuk penonton kita. Nah, bagaimana caranya supaya kita bisa mendapatkan atau kita bisa menggunakan video dan kita bisa mengupload di dalam video kita? Menggunakan video orang lain dan kita upload di dalam video kita pada dasarnya tidak diperbolehkan, baik secara hukum di YouTube maupun hukum secara di luar YouTube, yaitu hukum yang berlaku di negara tersebut. Katakanlah di negara Amerika ataupun di Indonesia, masing-masing negara memiliki hukum yang berbeda. Namun pada intinya, menggunakan atau memakai karya yang dibuat oleh orang lain dan kemudian kita klaim sebagai karya kita itu tidak diperkenakan. Dan itu akan mengakibatkan perbuatan melanggar hukum yang lebih serius. Namun bagaimana kalau kita berafiliasi atau kita menggunakan platform YouTube? Pada dasarnya di YouTube hampir sama dengan hukum yang berlaku di luar YouTube. Saat kita menggunakan video orang lain secara keseluruhan dan kita menguploadnya di channel YouTube kita, YouTube tidak memperbolehkannya dan kita pun akan terkena sanksi dari YouTube. Sanksinya beragam dan bermacam-macam, ada peringatan, kemudian ada di ban permanen, dan channel YouTube kita bisa dihapus dari platform itu. Lalu bagaimana dengan video-video yang beredar di YouTube saat ini? Banyak sekali orang-orang yang menggunakan video orang lain untuk dikompilasikan ataupun dipresentasikan secara khas dengan gaya masing-masing channel YouTube tersebut. Masih banyak yang beredar. Nah, ada beberapa pengecualian untuk menggunakan video orang lain. Yang pertama, kita bisa menggunakan Common Creative. Jadi teman-teman tinggal search saja video yang diperlukan, kemudian kita filter dari video pencarian yang kita cari dan kita pilih video yang berlabelkan Common Creative. Nah, di video yang berlabelkan Common Creative, kita bisa mengupload video tersebut dan kita juga bisa bebas menggunakan video tersebut, baik itu dimonetize, kita komersilkan, dan lain sebagainya. Memang itu diperuntukkan untuk digunakan ulang oleh semua orang. Kemudian berikutnya yaitu fair use, yaitu kalau kita artikan penggunaan batas wajar. Dengan kata lain, jika kita ingin membuat sebuah video yang memang kita membutuhkan sumber video dari yang beredar di dunia YouTube ataupun di luar YouTube, kita mungkin memerlukan hal tersebut, video A, B, C, D, dan lain sebagainya, dan kemudian kita gabungkan jadi sebuah video kompilasi yang menjelaskan sesuatu hal yang berbeda. Sebagai contoh, kita ingin membahas gunung-gunung tertinggi di Indonesia, otomatis kita akan membutuhkan baik gambar ataupun video, yaitu yang berisikan gunung tertinggi di Indonesia. Mungkin itu ada Gunung Bromo, Gunung Pangrango di Jawa Tengah, dan gunung di tempat lainnya. Maka dari itu memang kita memerlukan sumber atau source video ataupun foto yang kita masukkan ke dalam video kita. Nah, itulah yang dinamakan batas wajar. Jadi kita membuat sebuah video yang memang kita buat idenya dan kita rangkai sedemikian rupa cara penyampaiannya, kemudian audionya, setiap skripnya, dan baik
visual yang terakhir kita butuhkan, baik berupa video ataupun gambar. Pada saat penggunaan batas wajar, mungkin kita akan terkena copyright claim. Memang benar, kita harus mengakui hal tersebut. Maka dari itu, mungkin kita akan mendapatkan notifikasi yang berisikan copyright claim, yang kita bisa artikan bahwa video kita mengandung unsur atau materi yang dimiliki orang pemilik aslinya, copyright claim. Namun di dalam hal tersebut tidak akan mempengaruhi channel kamu jika kamu memang menjelaskan secara benar cara mempresentasikannya. Kemudian ada juga yang menyampaikan kredit ataupun sumber materi di dalam video kita. Bisa berupa link video utama yang tautannya menuju video sumber. Ada juga yang menyampaikan dalam bentuk teks di dalam video yang kita buat pada saat video sumber tersebut ditampilkan. Nah, cara tersebut adalah satu buah cara untuk menghormati atau menghargai ataupun mengakui bahwa video tersebut bukan milik kita, tapi kita menggunakan video orang lain. Jadi dengan cara ini bukan serta-merta kita tidak akan terkena copyright claim, tapi ini adalah cara menghargai sebuah karya yang dimiliki orang lain dan kita meminta izin menggunakan video tersebut di dalam video di channel YouTube kita. Lalu pertanyaannya, apakah video yang sudah kita buat dan kita menggunakan video orang lain, apakah bisa kita monetize? Jawabannya bisa. Namun ada beberapa catatan yang perlu kita ingat. Ketika video kita sudah terkena copyright claim, ada beberapa hal yang harus kita ketahui, yaitu berarti video kita ada sebagian dari video kita adalah milik orang lain, dan orang tersebut atau pihak tersebut berhak atas monetize yang terdapat di dalam video yang kita upload. Yang pertama, hasil dari monetize bisa terjadi kemungkinan penarikan seluruh keuntungan monetize diambil oleh pemilik video, walaupun hanya sekitar 10 detik video tersebut ada di video kita, ya. Sekali lagi, video pemilik aslinya berhak atas bagian yang sudah kita buat monetize, ya. Jadi yang pertama, kita bisa diambil seluruh keuntungannya. Yang kedua, kemudian bisa kita buat bagi hasil, entah berapa persennya, mungkin nanti bisa dikonsultasikan antara kedua belah pihak. Atau yang ketiga, video yang sudah kita upload tidak bisa dimonetize karena pihak pemilik video yang ada videonya di dalam channel YouTube kita tidak mengizinkan videonya untuk dimonetize. Lalu bagaimana untuk mengakali atau katakanlah kita menggunakan video musik yang biasanya ada video dan ada juga audio. Nah, salah satu caranya yaitu kita menghilangkan audionya. Jadi otomatis ada dua elemen yang dipisahkan. Jadi ini sudah tidak utuh, yaitu audionya kita pisahkan dan kita bisa setidaknya menghindari copyright claim. Ya, seperti itu informasi singkat dari Teguh Tekno. Mudah-mudahan ini bisa membantu teman-teman YouTuber pemula yang ingin mencoba mengupload video milik orang lain di channel YouTube kamu. Mudah-mudahan ini bermanfaat dan terima kasih teman-teman yang sudah menyaksikan video ini. Kalau suka video ini, teman-teman bisa like video ini, dan teman-teman yang ingin bertanya silahkan taruh di kolom komennya dan pastikan subscribe di YouTube channel ini supaya kamu dapat terus mengikuti video update terbaru dari Teguh Tekno. Sampai jumpa di video berikutnya.